Tapi kalau kebijakan yang tidak layak dan tidak ini, saya kan tidak akan mau diajak kerjasama ya. Bagaimana seorang Soekarno membuat satu ideologi, satu kekuatan untuk bangsa ini terjadilah sampai hari ini terbukti. Masih relevan menurut Anda? Sudah waktunya kita transparan, kita terbuka, ya kita ada masalah kita ngobrol. Pemirsa, tokoh kita hadir bersama dengan Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Sempat bukan kawan baik dari Basuki Cahayapurnama, namun justru terpilih menjadi ketua tim pemenangan atau tim sukses dari Basuki dan Jarot. Apa kabar ia saat ini? Bagaimana persiapan Ketua DPRD DKI Jakarta menyambut gubernur baru? Simak wawancara saya bersama dengan Prasetyo Edy Marsudi dalam Tokoh Kita. Terima kasih. Halo Pak, Assalamualaikum. Mbak Desi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada yang beda ini? Habis pulang haji? Ya, menjalankan ibadah suci lah. Begitu? Ya, saya sedikit mengurangi dosa-dosa saya. Mengurangi sedikit. Baik, lah. baik. Ya? Silakan, Mbak. Terima kasih, Pak Prasetyo. Ya Pak Prasetyo, apa saja kegiatan saat ini? Tadi katanya barusan paripurna ya? Ya, ya paripurna mendengarkan laporan Pak Gubernur tentang Raperda. Yang alhamdulillah setelah ini saya selesai, saya akan rapat banggar untuk pembahasannya. Di situ nanti apa tanggapan daripada fraksi-fraksi yang ada. Oh oke. Berarti sudah adem ayem lah ya DPRD saat ini begitu ya. Bapak sendiri? Bukan adem ayem lah, istilahnya kita kan fungsi kita sebagai fungsi pengawas daripada eksekutif, apa yang dia kerjakan kita akan lihat gitu, karena uang ada di eksekutif, palu ada di saya gitu. Jadi ini harus antara pemerintahan atau ada eksekutif ada legislatif harus klop supaya masyarakat juga merasakan bagaimana hasil daripada pembayaran pajak masyarakat sampai ke masyarakat. Iya, efektivitas dari APBD seperti itu ya Pak ya, sampai mengucur ke bawah begitu. Pak Prasetyo, sudah bisa move on tidak? Anda kan kita tahu bersama Pak Prasetyo selain Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak juga Ketua Tim Ses Ahok Jarot yang ternyata masih belum berhasil mengantarkan menjadi DKI satu lagi seperti itu. Kawan-kawan di fraksi PDIP dan juga yang mendukung di barisan Ahok dan Jarot, khususnya yang di DPRD DKI Jakarta, banyak orang yang mempertanyakan ini sudah move on? Sudah mau menerima dengan ikhlas gubernur baru? Sekarang masalah menerima atau tidak menerima ini kan hasil daripada pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat. Kita sebagai masyarakat dan kebetulan kami dipercaya sebagai ketua DPRD dan teman-teman sebagai anggota DPRD, ya kita harus melaksanakan tugas yang apa yang ada. Ini kan kerja politik, kerja demokrasi yang harus kita laksanakan dan sudah terpilih gubernur yang baru dan wakil gubernur yang baru. Gitu loh ya, kita harus laksanakan gitu loh. Bukan apa-apa, saya juga kebetulan sebagai ketua tim, saya sudah melaksanakan strategi politik yang baik. Mungkin masyarakat Jakarta sekarang sudah memilih pasangan Anies dan Sandi, nah kita coba lihat gitu loh. Kedepannya seperti apa? Gitu. Nah, mau tidak mau harus sudah menerima begitu ya? Harus sudah menerima lah. Nah, di sini juga saya juga banyak nanti akan menyikapi. Bukan beroposisi ya saya bilang ya, tapi kalau kebijakan yang tidak layak dan tidak ini, saya tidak akan mau diajak kerjasama yang baik gitu. Berarti sudah pasang kuda-kuda ini? Pasang kuda-kuda, karena bukan apa-apa, kita kan apa sih visi misinya Pak Ahok dan Pak Jarot pada saat itu, apa sih visi misinya Pak Anies dan Pak Sandi, kan saya nggak tahu. Yang tahu kan saya punya Pak Ahok dan Pak Jarot. Oh tujuannya ke sana ini begini. Nah sekarang di visi misinya Pak Anies dan Pak Sandi, saya kan juga belum tahu. Nah, di sini saya lihat kalau kebijakannya baik, saya akan goyang. Tapi saya menyarankan kepada Pak Anies dan Pak Sandi, ya kebijakan yang baik yang dibuat oleh Ahok dan Jarot, ya itu harus tetap dilanjutkan seperti itu karena dengan aplikasi yang dibuat sebagai satu proyek percontohan nasional, yaitu yang namanya e-planning dan e-budgeting, kan
kita kan yang pertama istilahnya menerobos sampai akhirnya dipakai ke skala nasional. Nah, di sini DKI Jakarta sudah mempunyai APBD yang begitu besar, ya harus sampai Mbak ke masyarakat. Dan kita lihat pembangunan pada saat Pak Ahok dan Pak Jarot, pembangunan luar biasa gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Anies bisa meneruskan apa yang pemikiran dari Pak Ahok dan Pak Jarot itu aja. Sampai di masyarakat. Tapi kan dengar-dengar waktu Ahok dan Jarot karena ribut terus DPRD dengan eksekutif, akhirnya penyerapan dana APBD itu tidak maksimal. Tapi itu nanti saja kita bahas. Saya ingin tahu Pak, DPRD termasuk Anda pribadi begitu sebagai mantan ketua tim ses Ahok Jarot sudah mulai berkomunikasi tidak secara informal dengan tim ses ataupun bahkan dengan gubernur terpilih, karena kan Oktober ini sudah bukan waktu yang lama ya. Kebetulan saya kemarin berangkat ibadah haji, saya ketemu dengan Pak Anies. Oh iya. Secara informal ketemu di satu kloter itu, di satu travel, saya berangkat ketemu ya, tapi cuma ya nggak serius saya menanggapi. Dan pada intinya saya minta setelah pelantikan itu saya formal ya, beliau bisa berkonsolidasi di DPRD di semua fraksi yang ada untuk bagaimana Jakarta ke depan. Saya meminta seperti itu, ya udah dia sanggupnya. Setelah ya beliau yang akan melaksanakan itu. Oke, berarti tapi sampai saat ini secara informal belum ada komunikasi yang cukup serius dengan tim Pak Anies untuk Pak Anies Pak Sandi begitu, sama sekali belum ada. Menjalin komunikasi bahkan dengan DPRD secara keseluruhan juga belum ada ya? Ya kita kan sedang lagi pembahasan APBD perubahan, jadi kita ya masih ada Pak Jarot, harus menghargai Pak Jarot. Setelah tanggal 15 Oktober kan Pak Jarot tidak menjadi gubernur lagi, jadi kita selesaikan dulu APBD perubahan. Nah setelah itu kita menyelesaikan bagaimana RPJMD yang digaung-gaungkan oleh pasangan Pak Anies Pak Sandi ini kan itu murni. Ini ya Pak Anies Pak Sandi, dan kita bahas lagi. Jadi kita kerja panjang ini. Nah saya minta mudah-mudahan di dalam rangka pembahasan anggaran ini juga saya minta dengan Pak Anies Pak Sandi yang realistis gitu loh. Jadi jangan sampai hal yang sudah kita hilangkan di dalam eranya Pak Ahok dan Pak Jarot timbul lagi di eranya Pak Anies Pak Sandi, dan saya tidak mau. Apa itu contohnya? Ya macam-macam lah. Istilahnya kan ada model, salah satu contoh adalah masalah KJP plus. Plusnya Pak Sandi ini, kalau Pak Anies ini kalau saya melihat, kalau Pak Ahok kan orang sekolah, di perjalanan menuju sekolah terputus, Pak Ahok menyuntik dana yang namanya KJP. Tapi kalau saya melihat dari tim sinkronisasi, saya baca dari tim sinkronisasi, anak yang nggak sekolah tuh dikasih KJP. Nah itu namanya KJP plus ya. Namanya KJP plus, itu kan juga sebetulnya salah. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya mempunyai ATM KJP plus ini dibuat yang aneh-aneh. Nah ini kan akhirnya nggak tepat sasaran. Nah kalau saya meminta, nanti saya akan bicara dengan Pak Anies dan Pak Sandi. Kalau beliau bertanya, saya akan menjelaskan hal-hal seperti ini yang realistis. Jangan sampai uang yang sebegitu banyaknya dipakai oleh orang tuanya mungkin buat beli emas atau buat karaoke atau buat apa, kita nggak tahu. Karena bukan apa-apa, pada saat Pak Jokowi dan Pak Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur, terobosan di RPJMD di 13 atau 14 ya, saya lupa ya, pada saat itu adalah KJP dan kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Sehat. Diterobos oleh dia. Bagaimanapun ini bahasanya bahasa undang-undang, karena undang-undang mengatakan pendidikan dan kesehatan itu adalah domainnya pemerintah. Pemerintah memberi. Nah sekarang sudah berjalan sampai ke tingkat nasional. Kalau kita melihat sampai ke tingkat nasional sudah terukur nih semuanya, tinggal bagaimana mengimplementasinya sampai ke bawah. Nah mudah-mudahan dengan adanya nanti komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menjadi pemerintahan provinsi yang kuat. Dan sekali lagi apa yang Mbak katakan tadi, masalah saya sebagai tim pemenangan Ahok dan Jarot, dan pada saat Jarot dan Ahok itu menjadi gubernur wakil gubernur ribut, sebetulnya permasalahannya bukan ada di legislatif, tapi di eksekutif. Ada di eksekutif. Nanti dijelaskan ya Pak ya. Kita harus break dan nanti kita sambung lagi. Kita akan kembali di Tokoh Kita sesaat lagi.